Oke. Iya. Jadi cerita pemekaran Maluku Utara, ya. Yang jelas ya, kira-kira sekitar tahun 60-an ya, itu saya pernah membaca satu dokumen ya, yang berisi satu keinginan dari sebagian besar orang di Maluku Utara untuk menjadi provinsi tersendiri. Di mana dalam dokumen itu selain mereka menyajikan potensi wilayah, juga mereka mengumpulkan sekian banyak orang yang ada yang bekerja di Maluku Utara ya, sebagai potensi sumber daya manusianya. Itu sekitar tahun 60-an. Dan kita ketahui bahwa pada zaman Orde Baru itu untuk memekarkan satu wilayah itu tidak mudah ya. Tidak mudah, dan pada saat saya menjadi gubernur waktu itu, gubernur Provinsi Maluku, ya, itu hanya ada satu peluang ya di Maluku itu hanya untuk memekarkan kabupaten Pulau Buru ya, dan kita berjuang untuk itu. Kira-kira saya lupa tepatnya, tapi sekitar awal-awal tahun 99 ya, bulan-bulan Maret atau April lah gitu ya, itu kami diundang ke Jakarta ya, ke Departemen Dalam Negeri waktu itu, dan kita ikuti satu rapat ya. Rapat itu adalah rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ya. Dan di dalam rapat itu dikemukakan bahwa pemerintah pusat ingin memekarkan Maluku menjadi dua provinsi, Maluku dan Maluku Utara. Alasannya itu biasa, alasan-alasan pemekaran itu seperti masalah rentang kendali pemerintahan dan sebagainya. Tapi waktu itu juga ditambahkan satu alasan, karena kalau saya lihat ya, Maluku Utara mendapatkan satu tanda kutip untung ya dari situasi waktu itu, ada situasi kerusuhan di Provinsi Maluku ya. Dan diharapkan dengan pemekaran ini ya, dalam perbincangan di dalam dewan itu, bahwa mudah-mudahan kalau dia dimekarkan itu dia akan membuat atau dia bisa menyelesaikan masalah kerusuhan di Maluku. Memang di situ ada hal-hal yang waktu itu kita berdiskusi lah ya. Banyak data yang mungkin juga pemerintah kurang begitu tahu, dan salah satu yang saya tidak setuju itu waktu disebutkan bahwa Maluku Utara itu adalah provinsi yang hampir seluruhnya beragama Islam, Maluku itu beragama Kristen. Saya bilang itu jangan dilihat dari sisi itu. Nah, sesudah itulah lalu keluarlah keputusan. Waktu itu Maluku dibagi dua, dan Irian Jaya waktu itu dibagi tiga. Ya. Kemudian karena ada masalah di Irian Jaya ditunda, Maluku yang dilanjutkan. Masalah yang lain yang saya ketemukan waktu itu adalah penentuan ibu kota. Ya. Saya waktu itu sangat tidak setuju untuk Sofifi, ya, itu dijadikan ibu kota Provinsi Maluku Utara. Jadi sebelum penentuan ibu kota itu undang-undangnya itu belum bisa keluar. Ya. Itu kita agak berdebat cukup lama. Dan kebetulan saya memang latar belakangnya itu seorang planner ya. Saya tahu bagaimana kota itu berkembang ya. Akhirnya karena didesak, saya bilang saya tidak menjamin ya, kalau memang saya tanda tangan ini kota itu akan berkembang dengan baik, karena Sofifi itu sangat dekat dengan Ternate ya. Dan pengaruh Ternate itu terlalu kuat untuk dia bisa berkembang menjadi satu kota tersendiri. Dan kita bisa lihat sampai sekarang memang Sofifi agak sulit untuk berkembang. Ya.
Itulah yang saya tahu mengenai pemekaran Provinsi Maluku Utara. Jadi pemekaran provinsi ini lebih besar itu adalah keinginan dari pemerintah pusat. Karena waktu itu setahu saya kalau melihat undang-undang ya yang keluar mengenai pemekaran provinsi, misalnya kalau kita pakai undang-undang 22 tahun 99 itu ada batasan pemekaran. Misalnya saya tidak ingat betul, tapi misalnya dia harus minimal ada 3 kabupaten. Kelihatan pada saat itu belum memenuhi syarat untuk menjadi provinsi tersendiri kalau dia mengikuti persyaratan undang-undang itu. Jadi Maluku Utara, pemekaran Provinsi Maluku Utara lebih banyak karena inisiatif dari pemerintah pusat. Ya. Begitu ya. Melihat kalau tadi kan ada inisiatif dari pemerintah pusat. Ya. Apakah Bapak waktu itu melihat sebagai kepala pemerintahan di Maluku melihat inisiatif ini akan menguntungkan buat masyarakat Maluku? Ya, jadi kalau kita lihat memang kita membengarkan satu wilayah itu kan pasti ada alasannya ya. Dan memang kalau dilihat Provinsi Maluku ini ya, kalau dari utara ya, Provinsi Maluku sebelum dimekarkan ya, itu dari utara sampai selatan, timur, barat itu jaraknya hampir 1000 kilo. Dan kalau kita pusat pemerintahan ada di Ambon ya, untuk mengontrol sampai ke Maluku Utara itu kita butuh kalau kapal itu mungkin sampai 48 jam ya, pesawat itu 2 jam, 2 sampai 3 jam lah sampai ke Maluku Utara. Dan dari sisi ini ya, dari sisi geografi saja itu memang dia kurang menguntungkan. Jadi kalau dia dimekarkan jadi satu provinsi itu dia akan mempercepat ya, mempercepat karena rentang kendalinya teratasi ya. Kemudian ada berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang bisa lebih baik daripada kalau dia jadi hanya satu provinsi dan Maluku. Lalu kemudian apa yang Bapak lakukan dengan misalnya DPRD di sana atau seperti apa, kan ada mekanisme pemekaran biasanya kan ada Pak? Ya, jadi khusus yang tadi saya bilang, yang jelas bahwa pemekaran Provinsi Maluku Utara itu dia tidak melalui mekanisme yang seperti yang kita tahu sekarang lah ya, itu harus ada persetujuan dari DPR dan sebagainya, enggak ya. Jadi itu otomatis pusat sudah putuskan bahwa Maluku Utara dimekarkan. Jadi saya punya tugas hanya memberitahu ya kepada Dewan dan sebagainya bahwa provinsi ini akan dimekarkan. Itu. Jadi waktu itu memang mekanisme yang seperti sekarang ya, belum ada? Belum keluar dia. Belum keluar ya Pak? Ya, dia belum keluar. Kan undang-undang nomor yang nanti dia keluar tuh di undang-undang nomor 22 tahun 99 ya. Iya, di mana dalam beberapa pasal di situ disebutkan untuk kemungkinan memekarkan. Ya. Jadi waktu itu memang kita tidak punya satu aturan bagaimana memekarkan, apalagi memekarkan provinsi. Kalau masih ingat pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang nomor berapa? 47 kah? 44 ya, betul. Tahun 99, ya. Tahun 99. Iya, nah. Pada waktu hal itu yang menandatangani undang-undang tadi adalah presiden ya? Presiden, ya. Presiden. Presiden siapa? Waktu itu presidennya siapa? Pak Habibie ya. Habibie. Iya, sudah Pak Soeharto sudah enggak, iya. Ya. Masih Pak Habibie. Tahun 99 Pak Habibie. Iya, Habibie, iya, betul. Nah, apa Pak yang jadi harapan Bapak kalau untuk yang melihat pemekaran ini sudah berusia, harapan Bapak yang ikut ini apa Pak untuk Maluku Utara? Saya walaupun sudah tidak lagi di pemerintahan ya, tapi saya selalu memonitor perkembangan dan
saya bersyukur bahwa Maluku Utara bisa berkembang dengan baik. Dan sebenarnya dia akan jauh lebih berkembang lebih baik lagi ya kalau kita bisa mengkonsolidasikan semua kemampuan ya yang ada di sana, termasuk kemampuan sumber daya manusianya itu. Karena Maluku Utara yaitu sama dengan Maluku, kita punya daratannya terbatas ya, lautan lebih luas. Maluku Utara jauh lebih menguntungkan karena dia berbatasan ya dengan negara luar dibandingkan dengan provinsi Maluku ya. Maluku itu hanya Australia, tapi kalau Maluku Utara dia punya kesempatan berkembang jauh lebih pesat ya. Dia punya interaksi perdagangan dengan katakanlah dengan Jepang ya, terus Filipina dan sebagainya, itu akan sangat menguntungkan ya. Jadi dengan pengembangan misalnya Morotai sebagai kawasan khusus dan sebagainya, itu kalau dimanfaatkan ya peluang itu untuk mengembangkan sumber daya, itu Maluku Utara insya Allah dia akan berkembang jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Yang saya memang masih jadi pertanyaan di saya itu kembali ke masalah ibu kota, Sofifi ya. Karena yang namanya kota itu kita nggak bisa paksakan perkembangannya ya. Nggak mungkin kita paksakan perkembangan, itu harus cari jalan keluar yang sebaik mungkin. Harus tidak hanya sekedar kita buat dia menjadi kota ya dalam kaitan administrasi kota, tapi harus ada peluang-peluang pengembangan kota ya. Jadi harus ada yang kita sebut sebagai yang menggerakkan dia untuk dia bisa berkembang sebagai kota sendiri terlepas dari pengaruh Ternate ya. Jadi bukan hanya sekedar pemerintahan saja, harus ada aktivitas yang lain untuk itu. Itu memang ada inisiatif dari pemerintah pusat pada saat terjadinya kerusuhan di Ambon gitu. Nah, apakah setelah dimekarkan situasi itu menjadi lebih kondusif atau seperti apa ya pada waktu itu Bapak ya? Kalau kita lihat pertanyaannya ke sana ya, apakah sesudah pemekaran, karena yang tadi saya sebutkan waktu itu ada alasan yang disampaikan oleh pemerintah pusat ya, Pak Rias Rasid kalau nggak salah dia sampaikan itu ya, bahwa kalau dimekarkan dia akan mengurangi kemungkinan konflik itu bisa mereda ya. Dan sesudah pemekaran beberapa tahun ternyata ya tidak juga, karena penyebabnya bukan itu. Ada faktor lain yang menyebabkan itu. Memang kalau dilihat Provinsi Maluku Utara dia lebih homogen ya, dibandingkan dengan Maluku, dalam arti Maluku yang lama itu ya. Jadi untuk daerah satu yang dia lebih banyak homogen ya, misalnya dari sisi jumlah penduduk yang muslim, waktu itu kita tahu kan pertentangan antar dua agama ini ya, itu Maluku Utara lebih banyak yang muslim. Nah sesudah yang muslim sesudah yang katakanlah yang saudara-saudara yang Kristen itu keluar dari Ternate misalnya, itu langsung aman gitu ya. Tapi kalau karena lebih dominan muslim di Ternate daripada yang lain, bandingkan dengan Ambon ya. Ambon itu muslim 50, Kristen 50, itu lama gitu. Dia prosesnya lama. Jadi kalau lihat bukan faktor pemekaran yang menyebabkan Maluku Utara lebih cepat mereda. Kalau saya boleh ulang lagi Pak, alasan yang paling kuat dari pemekaran Maluku Utara itu apa Pak? Alasan pemekaran itu mempercepat pembangunan ya. Jadi dia bisa menghilangkan berbagai hal yang terkait dengan kelambatan di dalam membangun gitu. Jadi salah satunya yang tadi saya sebutkan rentang kendali pemerintahan.
ya, rentang kendali pembangunan, rentang kendali pengawasan. Nah, rentang kendali tadi itu berapa lama Pak proses peralihan dari Maluku kemudian menjadi Maluku Utara, itu proses administratifnya itu perpindahan pegawai dan sebagainya waktu itu sampai mereka bisa jalan Sampai gitu, dia bisa normal ya itu mungkin nggak sampai setahun ya, cepat sekali. Dan waktu itu karena yang tadi ternyata di Ternate ya sebagai ibu kota pemerintahan waktu itu, dia konfliknya cepat selesai ya. Itu lalu sebagian besar pegawai yang dari Ambon itu minta pindah ke Ternate. Bukan hanya dia karena dia orang Ternate, orang asal Maluku Utara, tapi juga termasuk pegawai-pegawai dari Ambon itu. Yang mungkin karena istrinya kawin sama orang Ternate dan sebagainya pindah ke sana. jadi lebih cepat lah Cepat ya, dia, cepat. Jadi proses rentang kendali itu Iya, lebih iya. otonomnya lebih, Iya, lebih betul, cepat betul, ya, Pak, ya. Berapa Pak APBD pertama dari Maluku Utara? Maluku APBD waktu itu saya enggak tahu pasti, lupa saya ya. Melihat itu potensi Pak, Iya. potensi tadi Bapak sampaikan, potensi Maluku Utara yang luar biasa seperti itu gitu ya. Pernah Bapak di awal-awal seperti itu apa yang Bapak sarankan kepada Maluku Utara pada? Jadi yang jelas tuh begini ya. Dalam kaitan dengan pengembangan potensi ya, salah satu pendekatan yang kita pakai di sana itu ya, waktu dia masih jadi satu provinsi, dan kebetulan saya kan berasal dari Bapeda, ya, Badan Perencanaan Pembangunan. Ya. Kita tuh punya pola perencanaan sebenarnya sudah ada. Pola perencanaan yang dibilang perencanaan gugus pulau namanya. Ya, pola perencanaan gugus pulau itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing pulau itu. Ya. Pulau itu dan adanya fokus di dalam pembangunan itu. Jadi kalau memang misalnya satu daerah itu ya seperti Morotai misalnya, kalau memang dia itunya di perikanan ya kita fokuskan di perikanan. Sedangkan sektor-sektor yang lain itu dia harus menunjang itu sektor perikanan ya. Dan kalau ini kita kembangkan dengan baik ya, insya Allah itu hal-hal yang terkait dengan masalah high cost ekonomi ya, itu bisa teratasi. Nah kalau sebagian dari pola perencanaan ini masih bisa digunakan, itu Provinsi Maluku, artinya Maluku dan Maluku Utara itu dia bisa berkembang jauh lebih besar. Itu Pak. Potensi, kalau kita lihat potensi ya, dari potensi daratan itu Maluku Utara jauh lebih tinggi dari Maluku. Ya Pulau Halmahera itu kaya sekali gitu kan, dengan berbagai potensi pertambangan. Nah, yang jadi masalah jangan sampai potensi itu akan habis ya, dia tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Ya. Contohnya Pulau GB misalnya, ya itu habis ya udah selesai. Jadi hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat setempat itu kalau pemerintah provinsinya masih pakai pendekatan yang saya bilang tadi, itu insya Allah lah itu akan jauh lebih baik. Itu ya, mereka yang katakanlah ikut membantu, saya enggak bisa sebutkan satu persatu, tapi karena ini prosesnya kami dipanggil ke Jakarta ya, terus diumumkan, lalu sesudah itu kan dia berproses. Nah sesudah itu pasti ada orang-orang yang ikut bekerja agar pemekaran ini bisa lebih cepat berlangsung. Jadi sudah ada orang bilang keputusan ya, terus bagaimana keputusan itu ditindaklanjuti ya. Nah saya kenal beberapa orang, antara lain misalnya almarhum Pak Bahar Andili ya, itu salah satu yang ikut berjuang untuk mempercepat itu pemekaran. Gitu. Banyak yang lain tapi saya lupa satu persatu.
pemerintah Maluku saat itu melihat gejolak masyarakat? Iya, begini ya. Kalau saya baca ya, saya baca kisahnya itu Maluku Utara itu mulai punya keinginan ya, sebagian masyarakat punya keinginan untuk memekarkan provinsi itu sekitar tahun-tahun 57 kalau nggak salah. Ya, mulai dari tahun 57 ya. 57 dia ingin ada hanya satu peluang itu yang dia terbuka pada saat kita membaca rencana pembangunan 5 tahun. Itu ya, Repelita. Itu dalam Repelita itu ada disebutkan kemungkinan pemekaran administratif Pulau Buru menjadi Kabupaten Pulau Buru. Nah, kalau ini berhasil berarti kita bisa berjuang untuk Halmahera Tengah. Dan kita coba berjuang untuk itu. Ya. Jadi memang waktu itu keinginan besar, tapi ya penyalurannya memang terbatas. Gitu, ya. Di tahun 57 sampai 60 itu Pak, apa yang Bapak ketahui? Kenapa pada waktu tahun 57 sampai 60 itu terjadi ada keinginan untuk pemekaran itu sudah terjadi? Siapa dan apa, mungkin Bapak tahu sejarahnya? Saya tidak terlalu tahu persis orang-orangnya ya, tapi yang jelas itu Maluku ini ya, itu kalau kita sebut itu kan dari sisi etnis misalnya ya. Ada etnis Maluku Tenggara dan ada etnis Maluku Utara ya. Maluku Tenggara ya sekarang ini ada keinginan juga yang hampir sama untuk bagaimana dia buat satu provinsi istilahnya Maluku Tenggara Raya gitu ya. Dan itu biasanya dimulai dari orang merasa dia saudara ya, saudara di dalam apa budaya dan sebagainya gitu ya. Nah, yang di Maluku Utara juga sama, Pak. Ya, jadi karena dia orang Maluku Utara, dia nggak mau tunduk kepada katakanlah ya orang Ambon gitu. Ya, itu selalu terjadi gesekan-gesekan itu. Dan itu dituangkan ya di dalam satu apalah makalah atau satu paket ya yang harus dia ajukan kemana gitu kan, itu dituangkan dalam seminar, kadang-kadang seminar yang terbatas mereka sekarang provinsi itu dicantumkan dalam itu. Ya, sekali lagi Pak, ini nama Maluku Utara tuh memang sudah tersosialisasi sebelum terjadinya provinsi atau memang baru setelah? Tidak, ya nama Maluku Utara itu kan kita waktu itu hanya kenal Kabupaten Maluku Utara. Jadi pada waktu awal provinsi Maluku ini, 8 provinsi awal itu hanya ada Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Itu. Jadi waktu dimekarkan itu ya soal nama itu kan asal jangan sama dengan nama induk kan. Kabupaten Maluku Utara. Jadi Kabupaten Maluku Utaranya hilang, jadi Provinsi Maluku Utara, iya.